Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ika Jariana. Saya dari TK Kemila Bangsa ingin menyampaikan tugas aksi nyata saya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang topik, yaitu topik Merdeka Belajar. Di sini kita akan mendapatkan pemahaman tentang 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitas murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Adapun modul-modul topik Merdeka Belajar, yaitu yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Itu adalah isi dari modul-modul topik Merdeka Belajar. Baiklah teman-teman, di sini kita akan mengupas dari modul-modulnya. Yang pertama yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, kita tentunya sudah harus memahami kebutuhan dan karakteristik siswa-siswi kita. Akan tetapi, sebelum kita mengenal murid kita lebih jauh, kita juga harus memahami diri kita sendiri, baik dari kelemahan dan kekuatan kita sebagai pendidik. Next, modul selanjutnya yaitu mendidik dan mengajar. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu untuk manfaat secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan wadah tempat menanam benih-benih kebudayaan serta ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Sementara mendidik adalah menuntun kodrat yang ada pada murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem pengajaran secara kolonial masih saat ini belum kita rubah, seperti meminta anak untuk diam hening dan menghadap ke depan, memberikan perankingan berdasarkan pengetahuan yang tinggi, membentak dan memukul murid ketika melakukan kesalahan. Next, selanjutnya yaitu modul ketiga. Modul ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di sini ada dua bagian dalam mendampingin, yaitu dalam kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu berdasarkan sifat lingkungan sekitar di mana anak berada. Di sini kita akan mendampingi anak yaitu berdasarkan lingkungan sekitar anak. Sementara kodrat zaman yaitu kodrat di mana disesuaikan pada zaman anak berkembang. Dalam hal ini tidak bisa kita samakan antara zaman setiap individu anak. Baiklah, selanjutnya yaitu modul keempat. Modul keempat yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di sini ada beberapa penerapan asas dalam trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Di mana yang pertama yaitu kontinu. Kontinu artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Selanjutnya, asas trikon yang kedua yaitu konvergen. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Yang terakhir yaitu asas trikon konsentris. Konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Next, modul selanjutnya yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Di antaranya kita akan mendidik, melatih keberanian berpendapat, mengasah perasaan dan perilaku. Selain itu juga pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelijen dan bagian biologisnya. Baiklah teman-teman, tiba di modul terakhir yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ada 3 sentra pendidikan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan anak. Yang pertama, keluarga. 2, sekolah. 3, masyarakat. Baiklah, yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan tempat utama pendidikan anak dimulai. Keluarga juga merupakan tokoh utama dalam anak belajar, terutama dalam nilai agama, sikap, dan disiplin. Yang kedua yaitu sekolah, yakni merupakan rumah kedua bagi anak, yang dimana tempat anak belajar berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan budaya, dan budi pekerti. Dan yang terakhir yaitu masyarakat.
merupakan pendidikan layaknya hubungan keluarga, di mana anak mengenal lingkungan sekitar dengan berbagai ilmu sosial dan berkomunikasi dengan baik. Demikianlah teman-teman, itulah penjelasan teori Merdeka Belajar yang saya sampaikan.